Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tabarrukan bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada al akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin was-salatu miftahu kulli khair. Wa tabarukan bi qaulil maghfurillah maulana syekh. Wahai anak dah, hidupkan takwa, matikan setan, matikan hawa, karena takwa pembuka syurga, setan dan hawa pintu neraka. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan salah satu mukjizat besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana mukjizat ini Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an, salah satu daripada kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana Isra yang sangat bersejarah dan merupakan salah satu mukjizat Nabi kita, merupakan sebuah hadiah setelah Nabi kita lulus dari berbagai macam ujian dan cobaan. Ujian silih berganti, cobaan silih berganti, semuanya lulus sehingga Nabi kita diberikan hadiah Isra dan Mi'raj. Maka Isra dan Mi'raj merupakan tasliyah Nabi kita setelah melewati kurun-kurun yang sangat menyusahkan bagi dirinya. Perjalanan Isra dan Mi'raj merupakan rihlah ilmiah, perjalanan yang penuh dengan keilmuan, sehingga dengan bertambah ilmu, dengan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, bertambah ilmu dan bertambah keimanan. Karena Allah menginginkan dalam peristiwa yang sangat subhana ini, yang maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan hambanya untuk berisra dan mi'raj. Allah berkehendak linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kebesarannya dan kekuasaannya. Oleh karenanya 1442 tahun yang silam peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Yang menjadi pertanyaan bagi diri kita, 1442 tahun yang silam salat telah mengudara di dunia Islam. Sejauh mana kita telah menjalankan salat sesuai dengan tuntunan? Sejauh mana salat yang kita dijadikan oleh Allah menjadi bagian daripada perkat kita dengan Allah dan perkat kita dengan sesama manusia. Oleh karenanya pertanyaan ini perlu kita jawab dengan diri kita masing-masing. Pernahkah kita memperhatikan, memahami gerakan-gerakan salat yang kita lakukan setiap hari? Pernahkah kita pahami bacaan-bacaan salat kita? Di mana gerakan salat di saat kita mengucapkan Allahu Akbar, itu merupakan penyerahan totalitas kita kepada Allah. Hanya Allah yang boleh besar, yang lain kecil. Kemudian tatkala kita menaruh tangan kita di dada kita, bersedekap, setelah turun dari takbir, kita letakkan tangan kita di dada kita. Ini menggambarkan dan mengingatkan kita kepada sejarah setelah kita hidup akan kita mati. Gerakan itu kita buktikan dengan ucapan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah,
semua kita tahu bahwa solat merupakan perkat alat kita bersilaturahmi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hablum minallah, dan juga solat bisa dijadikan menjadi alat silaturahmi sesama manusia, hablum minan nas. Lalu semua kita mengetahui solat yang begitu hebatnya, tetapi solat bisa juga menyengsarakan kita. Solat bisa menjadikan orang menjadi bahaya kehidupannya, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un." Neraka wailah bagi orang yang salat, yaitu orang yang salatnya dengan lalai, juga dia tidak mau saling bantu-membantu. Oleh karenanya ayat ini dapat kita pahami kalau kita tafsirkan secara bebas, bahwa segala sesuatu yang baik tidak boleh terlepas dengan tiga baik. Semua kita mengakui salat adalah ibadah yang termulia setelah 2 kalimah syahadat, dan satu-satunya ibadah yang tidak diterima melalui wahyu, tetapi Allah memanggilnya untuk menerimanya di Sidratul Muntaha. Tetapi kalau kita terjemahkan dengan terjemahan bebas, penafsiran yang bebas sesuai dengan kondisi kita, setiap yang baik yang kita lakukan di atas dunia ini tidak boleh terlepas dari 3 baik. Pertama, baik niatnya. Yang kedua, baik caranya. Sehebat apapun niat kita sholat, tapi cara kita tidak benar, ruku, sujud, i'tidal, tahiyat kita, duduk tahiyat kita salah, maka solat kita menjadi hilang pahalanya, alias menjadi batal. Kemudian dalam cara yang baik, baik bacaannya, baik caranya, baik waktunya. Jadi setelah baik niat, baik cara, yang ketiga baik waktu. Di dalam baik cara ini, baik cara melakukannya, baik cara bacaannya. Kemudian yang ketiga baik waktunya. Sehebat apapun solat yang kita lakukan, niat kita bagus, bacaan kita bagus, namun cara kita tidak bagus, maka solat kita menjadi batal. Sehebat apapun cara kita, niat kita, bacaan kita, tapi waktunya salah, maka itu pun juga menjadi tidak benar. Oleh karenanya, solat ini menjadi alat kita untuk hidup di atas dunia ini agar bisa kita terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar. Tatkala salat dapat kita pahami maknanya, dapat kita terjemahkan dalam hidup kita, bahwa di akhir salat kita di situ menggambarkan salat mengajak kita untuk damai kepada siapa saja, damai dalam hidup kita, sehingga solat kita akhiri dengan ucapan yang damai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini menggambarkan bahwa solat adalah alat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada sesama manusia. Karenanya sangatlah kita dianjurkan melakukan ibadah solat dengan secara bersama-sama, dengan secara berjamaah, agar dapat kita mendapatkan peningkatan nilai ibadah dan juga dapat kita tampakkan silaturahmi dan persatuan kita. Salatul jamaah tatamassalul wahdatu wat tauhid. Salat berjamaah menggambarkan persatuan dan kesatuan. Itu barangkali hal-hal yang dapat kita ambil hikmah Isra dan Mi'raj dalam rangka kita mengambil iktibar pada rihlah ilmiah. Keilmuan akan mendatangkan keyakinan, keyakinan akan memotivasi kita untuk beribadah. Lalu semakin banyak ibadah kita, ibadah itu akan memotivasi untuk berakhlakul karimah, akhlak yang mulia.
Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang ingin sukses di akhirat nanti, lalu dia laksanakan segala hal yang bisa menyelamatkan dirinya, maka usahanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam hidup kita dapat kita laksanakan ibadah solat kita dengan baik dan benar, sehingga solat kita bisa menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya bagi diri saya dan kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.